Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelum kita masuk ke materinya, pertama-tama kepada dosen pengampu mata kuliah Azas Manajemen Ibu Riau Sujarwani S.Sos.MM. Oke, mari kita mulai ke materinya. Materi yang pertama yaitu pengorganisasian atau organizing. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja yang untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut para ahli, ada James D. Money, yaitu organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada Koch dan O'Donnell 1980 bahwa pengorganisasian adalah proses penataan sumber daya secara sistematis dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi memiliki peran dan tugas yang jelas. Yang ketiga ada Stoner dan Walker 1986. Pengorganisasian adalah satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dan yang terakhir ada staf dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM. Organisasi adalah suatu sistem usaha kerja sama daripada kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, hakikat organisasi. Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama ada organisasi sebagai wadah relatif statis, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Yang kedua ada organisasi sebagai proses dinamis, interaction antara orang-orang di dalam organisasi formal-informal. Selanjutnya ada unsur-unsur organisasi. Ada kelompok orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. Kelompok orang, sekelompok individu yang bekerja bersama dalam suatu struktur organisasi dengan tujuan yang sama. Biasanya memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya kerjasama. Kerjasama untuk mencapai tujuan yang tidak hanya bergantung pada satu individu, melainkan memerlukan kontribusi dan koordinasi dan sebagai pihak. Dan tujuan bersama. Tujuan bersama dalam organisasi adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi melalui kolaborasi dan kerjasama. Ada fungsi organisasi. Yang pertama, mengatur kerja dan kerjasama yang baik. Yang kedua, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga, mencegah keseimbangan kerja. Yang keempat, menentukan pedoman-pedoman kerja. Dan yang terakhir ada pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi. Selanjutnya, prinsip organisasi. Yang pertama itu menetapkan tujuan dengan jelas, dimengerti, dipahami, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, kesatuan arah. Yang ketiga, kesatuan perintah. Yang keempat, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seorang. Yang kelima, pembagian tugas, pembagian kerja, dan departementasi. Yang keenam, struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. Yang ketujuh, pola dasar organisasi harus relatif permanen. Yang kedelapan, adanya jaminan jabatan. Yang kesembilan, balas jasa yang diberikan harus setimpal dengan jasa. Dan yang ke-10, menempatkan orang yang sesuai dengan keahlian. Selanjutnya ada bentuk organisasi. Yang pertama ada lini atau garis, line organizing. Organisasi yang memiliki garis wewenang atau kekuasaan secara vertikal dari atasan ke bawahan. Adapun sifat dan ciri-cirinya. Yang pertama organisasi kecil, yang kedua jumlah pegawai sedikit, yang ketiga tujuan sederhana, yang keempat alat-alat sederhana, yang kelima pimpinan organisasi seorang tunggal, yang keenam hubungan kerja bersifat langsung. Yang kedua ada organisasi staf
atau staff organisation, organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga ada organisasi lini atau garis dan staff, line and staff organizing, bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah. Adapun sifat atau ciri-cirinya, yang pertama, tidak terlalu menekan pada hierarki struktural. Yang kedua, lebih banyak didasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang dijalankan. Dan yang terakhir ada organisasi tipe panitia, komite type of organizing. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang, segala keputusan diambil dalam suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Adapun sifat atau ciri-cirinya, yang pertama, pimpinan dan pelaksanaan dibentuk kelompok bersifat panitia. Yang kedua, tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok. Yang ketiga, semua anggota pimpinan mempunyai hak, kewenangan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, bentuk lain organisasi menurut De Liangyi. Yang pertama itu jumlah orang yang memegang pimpinan, yang kedua bentuk tunggal dipimpin oleh satu orang, yang ketiga bentuk komisi dipimpin oleh lebih dari satu orang. Selanjutnya ada bagan organisasi menurut Henry G. Hedges. Yang pertama ada piramida, yang kedua ada horizontal, yang ketiga adalah vertikal, yang keempat adalah lingkaran, dan yang kelima adalah lukisan. Kesimpulan dari materi ini bahwa pengorganisasian merupakan langkah penting dalam manajemen yang bertujuan untuk menyusun dan mengkoordinasi sumber daya seperti manusia, material, dan informasi dalam suatu organisasi. Proses pengorganisasian mencangkup pembagian tugas, pembentukan struktur organisasi, penentuan wewenang dan tanggung jawab, serta pengaturan hubungan antar bagian dalam organisasi dengan pengorganisasian yang baik, efisien, kerja, dan ditingkatkan. Komunikasi berjalan lancar dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif. A few moments later. Next materi ada pengawasan atau controlling. Apa itu pengawasan? Proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Ada juga pengawasan menurut ahli. Yang pertama, Dr. M. Manulang. Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua. Yang kedua ada Prof. Dr. Sondang P. Siagian, proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dan ada juga menurut Hasibuan 2005, pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, standar, atau peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada menurut Moel Jono 2001, pengawasan adalah proses untuk memeriksa dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan serta mengoreksi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada sasaran pengawasan. Yang pertama itu bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Yang kedua ada bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Yang ketiga bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalaman, dan bahwa usaha pengembangan keterampilan. Yang keempat ada bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar
sehemat mungkin. Yang kelima adalah bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana. Yang keenam adalah bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional dan tidak ada dasar personal likes and dislikes. Dan yang terakhir adalah bahwa tidak terdapat penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, maupun terutama keuangan. Selanjutnya, sifat pengawasan. Yang pertama ada fakta finding, menemukan fakta. Pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan kata-kata tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi, faktor biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karir, dan lain-lain. Yang kedua ada preventif, mencegah. Proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Yang ketiga ada masa sekarang. Pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Yang keempat ada sebagai alat. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisien, tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Yang kelima ada mempermudah mencapai tujuan. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan, efisien, jangan sampai pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisien. Yang keenam ada efisien, jangan sampai pengawasan malah menghambat usaha peningkatan efisien. Yang ketujuh ada menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah. Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Dan yang terakhir ada bersifat membimbing. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana peningkatan kemampuannya untuk melaksanakan yang ditentukan. Selanjutnya ada teknik pengawasan. Yang pertama itu pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan kerja, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Yang kedua ada pengawasan tidak langsung. Pengawasan dari jarak jauh dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk tertulis dan lisan. Next, ada metode pengawasan. Yang pertama, metode observasi langsung. Metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Yang kedua, ada metode statistik. Pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistis dan grafis. Statistis disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah difahami. Yang ketiga ada metode laporan. Pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, keliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Beberapa fungsi pengawasan yang baik apakah aja itu? Yang pertama ada mencegah penyimpangan, yang kedua ada mendidik pegawai, yang ketiga ada memperbaiki kesalahan dan kelemahan, yang keempat ada meningkatkan efisien, dan yang terakhir ada memberikan umpan balik. Proses pengawasan. Yang pertama itu menetapkan dasar atau standar. Pengawasan menentukan apa yang harus dikerjakan, yang hendak dicapai, diharapkan, dituju, atau dicita-citakan. Yang kedua ada mengimplementasikan pengawasan dengan memantau kegiatan secara langsung, baik melalui inspeksi lapangan, pemeriksaan laporan, atau alat pemantau lainnya. Yang ketiga ada mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan yang diawasi oleh membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, menganalisis data yang dikumpulkan untuk menemukan penyimpangan atau masalah apa yang sedang terjadi. Yang kelima, menyusun tindak korektif atau perbaikan apabila ditemukan masalah atau penyimpangan yang signifikan dari rencana. Ini bisa mencakup perbaikan prosedur atau perubahan strategi. Dan yang terakhir ada menilai efektivitas pengawasan yang telah dilakukan dan menentukan apakah tujuan telah mencapai serta bagaimana proses pengawasan
dapat diperbaiki di masa depan. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan atau tindakan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mengoreksi penyimpangan atau kesalahan, meningkatkan efisien, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam suatu organisasi atau sistem. Pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pemeriksa, evaluasi, dan audit, dan biasanya melibatkan pengawasan yang bersifat langsung operasional maupun yang lebih strategis manajerial. Pengawasan yang efektif akan membantu mencapai tujuan organisasi dengan lebih optimal dan mengurangi risiko kegagalan. Sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan dari presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.